Baik Bu Lina, selamat sore. Selamat sore Pak Lori. Selamat berjumpa kembali di eh, tugas kita hari ini. Iya. Jadi terima kasih atas waktunya. Baik, kita mulai. Saya akan bertanya kepada Ibu. Di sekolah, Ibu Lina pasti memiliki rekan sejawat. Iya Pak. Setidaknya ada 2 atau 3 orang rekan sejawat, dan mungkin ada beberapa orang juga teman sejawat itu lebih dekat dengan Ibu. Mm-mm. Nah, dalam proses pembelajaran juga bervariasi antara kita dan Ibu dan teman sejawat Ibu. Bagaimana cara Ibu mengembangkan proses kreatif pada teman sejawat dalam proses standar pembelajaran? Artinya, bagaimana cara Ibu itu menunjukkan proses pembelajaran di dalam kelas secara baik, seperti itu, Bu. Mana saya lanjutkan juga bagaimana dapat proses pembelajaran itu dapat memenuhi standar yang harus dimiliki oleh siswa-siswi di tempat Ibu, seperti itu. Mm-mm. Baik, apakah saya sudah boleh menjawab Pak? Baik Bu, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Lori. Ya, betul sekali Pak Lori bahwa di sekolah tentu saja ada teman sejawat, rekan sejawat yang kita sama-sama memiliki kompetensi berbeda-beda dalam hal memberikan pelayanan atau pengajaran kepada siswa-siswi kita. Nah, bagaimana saya pertanyaannya tadi, bagaimana saya meningkatkan atau membagikan mungkin ya Pak Lori ya, Iya, iya. sama dengan rekan sejawat tentang bagaimana cara penyampaian kepada cara pengajaran yang baik lah mungkin begitu. Iya, iya, iya. Yang pertama itu memang saya pertama menjadi teladan dulu Pak Lori. Iya, Saya iya. menjadi teladan dulu. Mengapa saya katakan menjadi teladan? Saya tidak mau langsung mengajari bahwa teman-teman ini loh kayak gini kayak pengajaran yang bagus itu begini 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 Iya. begini. Saya tidak langsung seperti itu. Kebetulan saya menjadi teladan. Contohnya seperti begini. Uh, saya mendekorasi kelas. Nah, saya mendekorasi kelas, jujur saya membawa alat bahan itu dari karangan sampai ke tempat saya mengajar itu yang lumayan jauh, membawa kayu, membawa apa segala macam dengan tentengan di motor yang sangat banyak. Itu merupakan salah satu contoh. Akhirnya mereka melihat, wah, Bu Lina, nekat sekali ya begitu, membawa barang-barang sebanyak begitu untuk sekolah ya mau gimana, mau gimana lagi Bapak dan Ibu, demi kelas yang saya inginkan, apapun saya lakukan selagi itu masih bisa saya lakukan. Dan akhirnya mereka, wah saya mau juga dong seperti ini, bagaimana cara membuat seperti ini. Dari teladan itu tadilah akhirnya mereka ada keinginan. Nah, setelah ada keinginan dari mereka, disitulah saya mulai masuk untuk memberikan ilmu-ilmu yang saya punya. Begini loh cara cara kita menghias kelas yang bagus tuh begini begini begini. Dan dalam kurikulum Merdeka sekarang pembelajaran itu harus kayak gini ternyata begitu. Iya, Saya Bu. juga praktekkan juga di dalam kelas. Begitu Pak Lori. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi Ibu berusaha bekerja keras untuk mulai dari diri sendiri untuk membantu rekan sejawat untuk mengembangkan diri, terutama tadi Ibu katakan untuk menghias kelas.
Jadi Iya. jauh-jauh dari tempat tinggal, membawa barang-barang keperluan yang diperlukan untuk untuk berproses agar menjadi contoh bagi teman-teman sejawat. Nah, jadi setelah itu Ibu, dari pengembangan itu kan kita juga harus masuk dalam pembelajaran. Nah, jadi setelah dengan rekan sejawat, kita juga masuk dalam pembelajaran kita dengan siswa. Nah, jadi kebutuhan dasar dari setiap murid itu adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari kita seorang guru. Jadi tingkat pengetahuan anak-anak, tingkat pengetahuan murid itu berbeda-beda. Nah, mungkin di tempat saya juga berbeda-beda, di tempat Ibu juga seperti demikian. Nah, setelah melihat perbedaan itu, apa yang menjadi dasar dari indikator yang Ibu siapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang kita lihat dan kita rasakan, bahkan bertahun-tahun kita bina anak-anak dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Nah, salah satunya yang sudah kita pelajari itu adalah anak-anak disabilitas, tetapi itu tidak menjadi patokan kita. Saya hanya mau jawaban dari Ibu tentang bagaimana indikator apa yang Ibu buat untuk kebutuhan murid yang berbeda-beda. Nah, seperti itu, Bu. Silakan, Nah, Ibu. baik Pak Luri, jadi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa atau karakteristik siswa yang berbeda itu saya mencoba untuk menerapkan memang pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Iya, iya, Kebetulan itu saya dapat materi itu dari sebuah pendidikan begitu, Pak. iya, Nah, iya, setelah saya menyelami dan mempelajari tentang pembelajaran tersebut dan mempraktekannya memang menurut saya terbukti bahwa anak-anak itu lebih berminat ketika kita pertama memetakan kompetensi mereka memetakan kebutuhan mereka terlebih dahulu. Nah, kita iya, tidak serta-merta selama ini begitu, iya, iya, kita iya, hanya anak-anak ayo tulis ini, atau mungkin anak-anak coba perhatikan gambar ini, atau anak-anak coba kalian buat ini, tanpa kita mengetahui bahwa anak itu suka tidak menulis atau suka tidak mendengarkan, melihat, paham tidak melihat gambar begitu. Nah, iya, saya petakan terlebih dahulu Pak melalui asesmen namanya, iya, asesmen iya, iya, awal pembelajaran. Saya iya, memetakan terlebih dahulu, kemudian pada saat pembelajaran juga saya akan melakukan asesmen dengan dengan pertanyaan. Misalnya, saya ingin mengajarkan fotosintesis nih. iya, Siapa Bu. anak-anak yang suka menulis? Saya kelompokkan menulis. Siapa anak-anak yang suka menggambar? Saya kelompokkan pada menggambar. Siapa anak-anak yang suka praktek? Akan saya ajak praktek begitu. Kemudian saya buat kelompok yang berbeda sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka masing-masing. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi Ibu fokus pada pengelompokan murid ya, Bu. Iya, Nah, jadi apa yang bisa diterapkan oleh siswa itu kalau memang itu berbeda-beda, potensi pemikiran mereka atau gaya belajar mereka itu berbeda-beda. Jadi Ibu eh, pertama indikatornya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. iya. Nah, memang kita sebagai seorang guru itu memang harus seperti itu. Banyak cara yang harus kita gunakan. Nah, jadi melihat perbedaan itu dengan gaya belajar yang notabene itu kita tidak bisa membedakan pembelajaran di dalam kelas tentunya, walaupun banyak perbedaan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa di dalam kelas berbagai karakter. Salah satu contoh 15 orang siswa, jadi 15 karakter yang berbeda-beda. Nah, tadi saya sudah katakan kepada Ibu bahwa
ada beberapa orang siswa juga di kelas kita biasanya gaya belajarnya agak kurang. Agak kurang ya, boleh dikatakan lambat, seperti itu. Nah, sehubungan dengan tujuan pembelajaran atau metode pembelajaran yang Ibu siapkan, yang Ibu suguhkan atau yang Ibu terapkan kepada murid. Nah, jadi kira-kira skalanya boleh dikatakan kita lihat dari 1 sampai 10 dulu, Ibu. Nah, kira-kira kalau kita 1 sampai 100 itu cukup tinggi. Nah, jadi kira-kira skala yang Ibu sudah terapkan itu memenuhi skala angka berapa, Bu, dari 1 sampai 10? Kalau penerapan pembelajaran berdireferensi yang saya laksanakan itu, yang saya rasakan sekarang itu, sudah, menempati angka 8 sih, Pak. Memang belum Iya. sempurna sampai 10 Iya. karena, ada beberapa kondisi dan berbagai hal, karena maklum sekolah di kampung masih ada beberapa anak juga yang tidak bisa membaca dan lain sebagainya. Tapi untuk, untuk melihat minatnya itu memang terlihat sampai ke 8 begitu, Pak. Ya. Oke, berarti Ibu tadi sudah menyebutkan bahwa minat dan bakat siswa itu sudah sampai di posisi 8 ya, Ibu. Nah, berarti ini sudah hampir 50% bahkan lebih tercapai, Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu gunakan untuk siswa atau murid-murid yang memiliki berbagai karakter atau berbagai gaya belajar mereka. Iya. Nah, jadi di angka 8 ini sudah Ibu bisa terapkan. Jadi kira-kira atau kapan bisa Ibu tingkatkan lagi beberapa minggu atau bahkan 1 bulan ke depannya bisa menjadi angka 9 atau 10 lah, sempurna seperti itu. Tapi minimal itu 9. Kapan lah bisa diterapkan, Ibu? Ditingkatkan kembali menjadi angka 9 dari angka 8 itu, Bu. Ya, Bu. Silakan, Bu. Iya. Terima kasih Pak Lori. Dalam setiap pembelajaran memang saya selalu mempunyai komitmen untuk selalu meningkatkan begitu. Target saya dalam bulan ini memang berada di angka 9. Dalam bulan ini target saya di angka 9. Untuk angka ke-10-nya mungkin setelah saya melihat kemajuan step by step langkah dari perkembangan anak murid saya, begitu Pak. Oke. Nah, ini terakhir dari saya, Ibu. Nah, untuk bisa menyiapkan proses pembelajaran yang berakomodir gaya belajar murid-murid, apa saja yang sudah yang sederhana yang Ibu lakukan untuk menyiapkan proses pembelajaran yang terakomodir untuk gaya belajar siswa yang saya katakan tadi. Ibu sudah menjawab pembelajaran diferensiasi. Jadi hal apa yang Ibu siapkan, hal yang paling sederhana yang Ibu siapkan dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Silakan, Ibu. Yang saya siapkan pertama itu pasti rencana pelaksanaan pembelajaran, Pak, RPP atau modul ajar. Ya, kemudian saya menyiapkan materi dan media dan bahan ajar. Iya, Gitu. Bu. Itu sih yang saya lakukan. Kemudian penilaian, tentu saja. Berarti ada RPP-nya lengkap, pembelajaran berdiferensiasi termasuk juga KSE ya, Ibu, Iya. yang dimasukkan di situ. Kemudian Ibu juga menyiapkan asesmennya untuk Iya. menilai rubrik penilaian yang akan diberikan kepada siswa, baik itu secara lisan, tulisan maupun secara kelompok ya, Ibu. Iya, betul sekali, Pak. Oke, Ibu, terima kasih atas jawaban yang sudah Ibu berikan atas pertanyaan-pertanyaan saya. Sangat bermanfaat, baik kita sebagai seorang guru itu memang harus bisa
membuat siswa itu dari posisi persentase hitungannya 5%, bahkan ada yang 4% bisa kita tingkatkan menjadi 6 atau 7, serta bisa sampai 10 ya Ibu. Nah, terima Iya. kasih, sekian dari saya Ibu. Selamat sore Ibu. Selamat sore, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Lori. Mungkin langsung saja ya Pak ya. Ya, Saya ya. yang menjadi coach, Bapak yang menjadi coachee. Siap Ibu Dina. Baik. Selamat siang Pak Lori. Siang Ibu. Oke, apa kabarnya nih Pak Lori? Luar biasa sehat Bu, dengan cuaca yang sangat terasa panas. Oh iya, puji Tuhan Pak Lori. Bagaimana tadi kegiatan di sekolah Pak? Apakah berjalan dengan lancar? Tadi saya tidak masuk sekolah karena tidak ada jadwal, jadi Iya. di rumah saja menyiapkan kegiatan hari ini ya Ibu. Oh, ya begitu ya Pak ya. Oke, baiklah, meskipun begitu, saya yakin Pak Lori tetap bersemangat. Baiklah Pak Lori, Siap, mungkin ini obrolan kita singkat saja nih kayaknya Pak Lori ya. siap Bu. Ya, untuk pertemuan yang singkat ini, kira-kira Pak Lori mau berbicara apa nih? Apa nih yang mau kita obrolin hari ini? Ada yang sesuatu mengganjal begitu atau ada apa? Boleh cerita Pak Lori? Oh iya Bu. Pertama ya itu tentang proses pembelajaran di kelas, sama seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa ada 2 proses yang kita sudah jalankan, kita sebagai seorang guru, yaitu dengan berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian juga dengan kepala sekolah dan orang tua murid, bahkan orang tua murid serta sekolah lainnya, termasuklah penjaga kantin dan lain sebagainya Bu. Nah, jadi selama beberapa tahun terakhir, saya ini kan beberapa tahun itu hampir 10 tahun mengajar di sekolah dasar. Iya. Nah, jadi beberapa tahun di tahun 2022 yang lalu saya masuk di SMP, jadi beda fase tingkatan. Ya, tingkatan anak itu sudah berubah dari SD sampai ke yang sekarang di SMP, jadi penyesuaian. Jadi Baik. proses pembelajaran saya itu tidak terlepas, saya juga menggunakan RPP. RPP-nya mungkin pada saat dulunya tidak cantumkan pembelajaran, maksudnya belum menyadari bahwa KSE dan berdiferensiasi itu memang sudah masuk. Saya baca kembali RPP yang sudah saya buat di sekolah dasar itu memang sudah ada masuk berdiferensiasi dan KSE-nya Ibu. Betul. Jadi penyesuaian itu membuat kita saya ini berubah pola pikir dari sekolah dasar ke SMP dengan penyesuaian dengan rekan sejawat juga. Iya, betul. Nah, jadi saya mohon bimbingan Ibu, apa yang ingin Ibu ketahui tentang saya seperti itu, Bu. Oh iya, berarti tadi Pak Lori agak ini ya Pak Lori ya, memang dilema antara berbeda satuan pendidikan begitu Iya, ya Pak ya. iya. Dari SD penyesuaian ke SMP, sudah lama di SD begitu, Iya. naik kelas lah begitu ya Pak ya, naik Iya. kelas di SMP, cara RPP pun berbeda, Iya. secara pengajaran pun berbeda. Berarti di sini Pak Lori ingin meminta kita berbicara solusi apa gitu ya Pak ya. Iya. Bagaimana apa yang harus Pak Lori lakukan begitu ya. Iya. Nah, Tapi beberapa tahun yang ini Ibu Lina, saya sudah mulai bisa
Nah, Mhm. mengapa saya katakan demikian, setelah Mhm. kita berproses sampai sekarang ini, Mhm. Tuhan bahwa memang hampir mirip karena kita satu ranah kabupaten yang mengelola. Mhm. Nah, jadi tidak terlepas dari kontrol dinas pendidikan juga, kemudian kepala sekolah dan rekan sejawat. Memang kalau di tingkatan sekolah dasar kita dengan rekan sejawat itu enak. Mhm. Nah, setiap hari bertemu. Mhm. Nah, jadi kami di SMP itu masuk sesuai yang dijadwalkan oleh kurikulum. Oh, iya iya Nah, iya jadi iya. boleh tidak masuk, boleh mengerjakan tugas-tugas Mhm. kita sebagai seorang guru, RPP, modul ajar dan lain sebagainya itu di rumah. Oh, iya. Tetapi tidak tidak bukan kita tidak melaksanakan tugas, tetapi Mhm. pada hari tertentu dikasih jam kosong, jadi tugas-tugas itu harus dikerjakan dan Oh, iya. juga harus dikumpulkan di ruang TU, kemudian tanda tangan oleh kepala sekolah dan kita seorang Mhm guru. mhm mhm. Nah, jadi memang proses itu sudah hampir sekarang udah tumbuh, bisa Mhm. menyesuaikan dan semenjak kita juga ikut kegiatan guru penggerak ini, Mhm. membuat pola pikir itu memang saya sendiri pribadi berkembang. Mhm mhm. Iya. Nah, seperti itu Bu. Iya Bu. Nah, jadi, ada tidak perbedaan yang Bapak rasakan antara pengajaran di SD dengan di SMP? Ada tidak? Sesuatu di SD itu bagaimana dan SMP itu bagaimana? Memang pembelajaran itu sangat berbeda Bu. Iya. Saya guru mata pelajaran masih tetap di SD masih, di SMP masih. Nah, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu saya sudah merasakan. Bahkan ada 3 sekolah. Mhm. Pertama sekolah yang pertama, sekolah yang kedua, bahkan di tahun 2018 itu saya menjadi guru pengganti Mhm mhm. Kemendikbud juga, Iya iya iya. guru pengganti Jarti pada tahun 2018 selama Mhm. 3 bulan di sekolah pedalaman terpencil. Baik. Mhm mhm. Nah, jadi memang kita di kampung ini kita tidak bisa patokannya di RPP. Mhm. Nah, memang kita mengajar memang harus memakai itu karena proses itu pembelajaran hari ini berapa jam pelajaran itu harus diselesaikan. Mhm Nah, mhm. tapi pada kenyataannya di lapangan kita harus walaupun kita guru mata pelajaran kita juga harus membantu murid untuk berhitung. Mhm. Waktu Betul. kelas 3 kita juga membantu anak murid itu merapikan pakaian. Mhm. Iya iya. Kemudian ya pokoknya sebagai orang tua kedua lah di sekolah. Mhm. Di sekolah teriak-teriak, Ibu juga merasakan hal demikian ya, Bu? Mhm Nah, mhm. Betul, bahkan Pak. masih di kelas 1 itu juga masih ada kotoran-kotoran kan Mhm. di mulut, di hidung, Mhm. siswa tersebut agar bisa membersihkan ini, apa namanya, Diri. untungnya saat Mhm. ini dan sekarang sudah ada PAUD dan TK. Iya. Ya, jadi anak-anak itu anak-anak terbantu, orang tua terbantu untuk Mhm mhm. membantu anak mereka, membantu orang tua untuk mengasuh Mhm. anaknya, kemudian bisa mengenal yang mana itu yang kotor, tidak kotor itu salah satunya. Bahkan bisa juga Mhm. belajar berhitung dan mulai mengenal angka dan huruf. Nah, jadi Mhm. kita hanya melanjutkan di SD itu hanya melanjutkan, cuman memang pembinaan yang ekstra Iya. seperti itu. Iya. Kemudian kalau di SMP, ya saya tadi kembali ke SD karena berbagai sekolah itu memang dengan penyesuaian dengan rekan sejawat itu memang Mhm. sangat sangat berpengaruh. Penyesuaian kita itu tidak tidak serta merta secepat mungkin Bu, Iya, perlu betul. perlu waktu 2 atau 3 bulan. Mhm. Iya iya. Nah, kemudian pindah lagi ke sekolah, bukan kita ingin pindah-pindah sekolah, bukan Bu. Tapi ini memang karena kita ini saya dulu honor kan, pada saat itu honor, jadi kita kalau pas ada guru yang PNS di sana, di SD itu hanya
pas 24 jam, Mhm. guru itu juga sertifikasinya, kita juga harus ya mencari sekolah lain ya Iya. agar kita juga mendapatkan jam Mhm pelajaran mhm. yang kita ampuh. Nah, heeh. Jadi jadi ya saya bercerita di SMP sekarang. Nah, jadi Mhm. siswa-siswi di SMP ini nah berbeda dengan SD. Bukan perbedaannya sangat jauh bukan, hampir Mhm mhm. mirip, Mhm. hanya guru pelajarannya yang berbeda. Maksudnya 10 pelajaran yang ada di dalam kelas atau di kelas 7, 8, 9 itu 10 Mhm. pelajaran, 10 orang guru yang masuk. Oh, iya 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 Jadi iya. berbeda-beda mata pelajaran IPA ya beda, agama Mhm. juga nanti dipisah, Islam, Mhm. Kristen dan Katolik itu dipisah. Mhm. Kemudian nanti ada IPS juga gurunya lain. Nah, Mhm. kemudian pelajaran PKN Mhm. dan pelajaran lainnya itu juga berbeda-beda. Jadi pertama di kelas 7 itu memang penyesuaian dari mereka ini satu semester itu penyesuaian. Mhm mhm Nah, mhm. dari SD kelas 6 masuk ke kelas 7 SMP. Mhm. Jadi hampir satu semester ini mereka masih menggunakan gaya belajar mereka itu di sekolah dasar. Iya 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 iya. Jadi kita Mhm. kita bertanya kepada mereka, mereka diam seperti patung seperti ini. Jadi kita tanya kembali, kita beri asesmen penilaian pada akhir pembelajaran bahkan pekerjaan rumah. Mereka menjawab di jawabannya kurang tepat, bukan salah tapi kurang tepat. Nah, Mhm. apa saya katakan demikian? Kita sudah berulang kali menjelaskan pembelajaran itu, bahkan dengan Mhm. gaya gambar Mhm. dan tulisan huruf-huruf apa namanya kapital. Mhm. Kemudian kita ulang kembali di apa namanya rangkuman materi itu dengan memberikan Mhm. sedikit sedikit tulisan untuk mereka bisa belajar di rumah, masih mereka tidak bisa Mhm ini apa namanya mhm. menangkap pembelajaran. Bukan kita yang saya tanya, Bapak Ibu sudah Bapak Guru sudah menjelaskan dengan baik, sudah katanya. Tapi saya belum bisa, Pak. Saya katanya di sekolah yang terdahulu kami tidak seperti ini katanya. Iya. Jadi agak penyesuaian, bukan saya mengatakan di sekolah sebelumnya itu tidak gurunya tidak bisa, Iya iya tapi iya kan iya. mungkin tadi berbagai fasilitas tadi Bu, berapa tingkatan. Mhm Mungkin si mhm. anaknya itu memang tidak bisa menangkap dengan Mhm mhm. cepat, dengan baik, Iya. seperti itu. Nah, Heeh. kemudian dalam hal ini juga di di sekolah di SMP ini memang tingkat apa namanya remaja siswa itu sudah mulai dari tingkatan Iya. bawah, tingkat sedikit. Jadi Mhm. mereka mulai mengenal diri mereka. Oh, iya iya. Saya katakan demikian, mulai saya ini apa? Tidak, mereka tidak lagi kenal yang namanya main-main yang lain. Mereka ini mulai mengenal diri mereka. Mhm, betul betul betul. Nah, jadi itulah yang saya ingat pada pada apa namanya pada waktu pembelajaran bahwa anak itu memang tingkatan pemikirannya di kelas 7 masih kelas 8 dan ke 9 dari mau masuk SMA itu mereka mulai berpikir dan mulai agak begini, ada yang begitu, ada Mhm. yang mulai ya seperti Mhm. orang mulai dewasa seperti itu. Jadi Iya. kita itu harus bisa membuat siswa di SMP itu senang, menyenangkan di dalam kelas ya, itu salah satu contoh ya menghias kelas di SMP juga. Kita juga harus seperti itu karena dengan keadaan kelas yang nyaman, siswa pasti bisa mendengarkan apa namanya penjelasan yang kita apa namanya kita berikan kepada mereka materi-materi dan atau pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka seperti itu Bu. Heeh. Nah, tadi berarti, yang saya tangkap tuh, Pak Lori, penyesuaiannya begitu ya, Pak, ya? Penyesuaian Iya. Bapak, penyesuaian, siswa. Kalau menurut Bapak nih, kalau masuk dalam skala angka penyesuaian Bapak di sekolah yang baru sekarang, itu sudah sampai level berapa jika itu 1 sampai 10? Ya, untuk penyesuaian
pertama itu dengan rekan sejawat itu hampir 10. Kalau Iya. kita hitung 1 sampai 10 itu Mm-mm. udah 9 lah dengan rekan sejawat karena udah mulai dekat, udah mulai bisa Mm-mm. mengenal satu sama lain itu untuk rekan Mm-mm. sejawat. Heeh. Kalau untuk siswa di kelas 7 dan kelas 8 itu, Mm-mm. eh, kelas 8 saya masuk beberapa hari yang lalu itu memang mereka antusias untuk melanjutkan pembelajaran Mm-mm. baik di pendidikan agama dan Pancasila, pendidikan Pancasila, karena di SMP itu pendidikan Pancasila. Nah, mereka sangat antusias karena memang apa namanya tergantung kita juga sih. Mm-mm. Iya, betul Pak. Sebagai seorang guru, bagaimana cara kita Mm-mm. memberikan umpan balik kepada mereka. Iya, iya. Nah, kemudian untuk siswa Mm-mm. dia di kelas 9 ini tadi saya katakan memang mereka itu sudah mulai mengenal dirinya, udah mulai pradewasa kan. Nah, jadi Mm-mm. ya bagaimana cara kita lah uh, Mm-mm. di sekolah bahkan saya kadang-kadang juga sebagai saya menjadi kawan untuk mereka, bukan menjadi guru. Oh, iya. Maksud menjadi kawan itu pada saat bukan di dalam ruangan kelas. Mm-mm. Contohnya di apa namanya kalau pada saat bersih-bersih ruangan Mm-mm. kelas, lingkungan sekolah. Nah, saya Mm-mm. biasanya turun juga megang parang, biasa mencangkul juga biar mereka melihat, oh Pak Guru mau apa namanya ikut ambil bagian, ya itu kita sebagai contoh dan sebagai kawan bagi mereka. Nah, Iya, saya kira betul seperti Pak. itu Bu. Karena memang proses pendidikan itu kita bukan hanya mengajarkan pembelajaran Iya, betul. pada siswa dan siswi kita baik SD Mm-mm. bahkan SMA, Mm-mm. kita juga harus ya pandai menarik perhatian mereka Mm-mm. agar pembelajaran yang kita buat itu mereka tidak merasa bosan. Mm-mm. Nah, karena terus terang kita juga pernah menjadi seorang siswa, ya kita juga merasakan, nah guru ini yang satu ya seperti itu, seperti ini, guru yang satu juga seperti Mm-mm. ini. Bukan kita membeda-bedakan, cuman bagaimana cara kita, cara cara kita menyampaikan pembelajaran, ya itu tadi agar ya proses pembelajaran yang kita buat, yang kita inginkan itu tercapai seperti itu Bu. Betul. Ya, Nah, berarti itu merupakan salah satu kekuatan Bapak gitu ya Pak ya? iya, iya. Untuk ya kekuatan Bapak dalam penyesuaian bersama rekan sejawat, bersama dengan siswa Bapak. Nah, jadi untuk lebih meningkatkan nih Pak, untuk lebih meningkatkan mungkin keakraban dengan siswa, dengan guru, tadi skalanya sudah 9, Iya. udah luar biasa sekali. Nah, mungkin Bapak ada rencana meningkatkan atau bagaimana, apa rencana aksi yang akan Bapak lakukan nih kira-kira? Mungkin dalam waktu dekat ini atau kapan begitu Pak? Berjalan ini Bu, berjalan karena untuk mencapai 10 itu susah dan agak membuat menantang. Mengapa saya katakan demikian? Karena kesempurnaan itu jarang terjadi di sekolah. Oh iya. Nah, bisa jadi 9 itu bisa jadi turun, tetapi mudah-mudahan tidak, karena saya sudah membuat kesepakatan kelas juga, 3 kesepakatan kelas agar siswa itu paham. Jadi Mhm. saya katakan kepada siswa tersebut, siswa-siswi di kelas saya sebagai wali kelas, Mhm. kesepakatan kelas ini bukan untuk Pak Guru saja. Jadi di kesepakatan kelas kita, jadi siapapun guru masuk ya mereka juga melihat kesepakatan itu. Nah, Mhm. ditambah lagi kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru mapel lain. Iya, Nah, iya. di kelas saya itu saya buat 4 dulu kesepakatan kelas. Salah satunya adalah kebersihan kelas, Mhm. yang piket kelas terutama. Siswa-siswi yang tidak piket kelas itu akan ditegur dan mungkin akan diberikan sedikit pemahaman
agar mereka itu tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian atribut lengkap pada hari Senin dan Mm-mm. Selasa. Nah, karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kan batik dan Mm-mm. Selasa itu putih pakai dasi dan sebagainya lah, atribut sekolah lengkap dengan kaus Iya. dan sepatu juga. Kemudian kehadiran, kehadiran di sekolah. Nah, Mm-mm. batasnya saya juga beri batas izin alpas. Sakit kita tidak bisa membatasi. Yang Mm-mm. saya batasi itu hanya izin dan alpa. Oh iya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Kalau kita tidak mulai masuk, pertama kita tidak menerangkan alpa itu harus satu semester itu harus berapa, izin itu harus berapa, karena tingkat anak-anak itu kalau kita tidak membuat kesepakatan seperti itu, ya mereka kadang-kadang alpanya itu lebih dari 5 Bu dalam satu Oh. semester. Nah, jadi Mm-mm. harus buat, dan nanti konsekuensinya yang mereka akan terima itu bagaimana. Saya membuat 3 saja, Mm-mm. 3 izin 3 jadi 6. 6 Mm-mm. hari saja mereka, anggap aja 1 bulan itu 1 kali Oh mereka iya. tidak sekolah. Nah, jadi 6 kali berarti 1 bulan itu 1 kali Mm-mm. tidak sekolah. Nah, seperti itu. Mm-mm. Kalau sakit kita tidak bisa membuat Iya. kesepakatan, Bu. Betul betul betul. Nah, kemudian setelah kesepakatan kelas, eh, setelah Alfa juga mendengarkan fokus pada pembelajaran yang disampaikan oleh guru Mm-mm. guru-guru lain di mata pelajaran bidang studi yang masuk pada saat hari itu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, mereka akan mendapatkan konsekuensi, peringatan, bahkan yang dibuat bersama. Oh iya. Nah, Oke. seperti itu. Berarti tadi rencana aksi yang akan Bapak buat itu untuk meningkatkan mungkin keakraban dengan siswa, penyesuaian diri. Tadi membuat kesepakatan kelas, tapi sudah dibuat juga ya Pak ya. Sudah. Nanti Kemudian, nanti Ibu ini akan saya tempel di mm-mm, kelas. betul. Kalau bisa memang harus dicetak dan tidak bisa Mm-mm. dibuang, maksudnya tidak mudah koyak. Iya 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 iya. Nah, Iya. kita press pakai ini, kita buat gambaran ya, kasih berbingkai lah, Yes, seperti itu bagus. dibuat biar bagus kayak plakat. Ya betul Pak. Nah kapan tuh Pak rencananya Pak akan dibuat Pak? Karena kami sudah membentuk struktur kelas di Mm-mm. hari Senin yang lalu, hari Senin ini, karena Mm-mm. MPLS kan minggu yang lalu. Nah, Iya. hari Senin sudah membuat kesepakatan kelas, jadwal piket juga sudah, ya besok dan kemungkinan paling Mm-mm. lambat itu hari Jumat, Bu, sudah Oh. dibuat, karena itu kan tinggal kita print, kita Mm-mm. perbesar tulisannya, Mm-mm. kemudian dipres, kemudian dikasih, Mm-mm. paling tidaklah ditempel dengan yang tidak mudah koyak atau terhapus, Iya, betul, Pak. pakai Nah, paku atau pakai lem, itulah bisa di dekat papan tulis. Nah, seperti itu. oke. Iya, Pak. Nah, baik, Pak. Wah, waktu kita nih sangat singkat nih, Pak. Iya, Sebenarnya iya, iya. pengen lebih tahu Iya, Bu. tentang keadaan Bapak nih, Iya, Bu. penyesuaian diri terhadap sekolah yang baru, luar biasa sekali ya Pak, dari SD ke SMP. Nah, butuh penyesuaian yang sangat ekstra. Tapi saya Oke. salut dengan Pak Lori, sangat semangat, sangat apa, ya semangat sekali begitu, untuk Oke, Bu. menciptakan bagaimana keakraban di sekolahnya yang sekarang. Baik Pak Lori, mungkin waktu singkat ini terima kasih ya Pak Lori ya, sudah Sama-sama, datang Bu. di sini, Pak Lori sudah membagikan cerita. Nanti kita boleh nih lagi ngobrol-ngobrol ya Pak Lori ya, saya mau mendengarkan lagi, kelanjutan dari Pak Lori nih. Apakah sudah meningkat atau ada, meningkat lagi atau gebrakan baru lagi yang dibuat oleh Pak Lori. Nah, Iya. nanti boleh ya Pak Lori kita sering cerita lagi. Oke, Bu. Ya, terima kasih Pak Lori ya. Sama-sama, Bu. Selamat siang. Siang, Bu.